Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu salah satu tujuan mendasarnya adalah membangun dan merawat tertib sosial. Karena maslahat apapun bagi tertib sosial, bagi masyarakat, bagi orang per orang maupun masyarakat secara keseluruhan tidak mungkin terwujud tanpa ada tertib sosial. Itu dan tertib sosial itu tidak bisa tidak membutuhkan kepemimpinan. Itulah sebabnya maka seruan atau perintah taat kepada pemimpin masyarakat atau umara atau ulil amri itu satu paket dengan perintah taat kepada Allah dan Rasul. Wa'tiur Rasul wa ulil amri minkum. Karena ini soal nasib orang banyak, ya, sehingga penghormatan kepada ulil amri, pada umara atau pemimpin ini kita harus tegakkan demi kemaslahatan orang banyak, demi merawat tertib sosial yang menjadi syarat supaya kemaslahatan untuk orang banyak itu bisa terus diupayakan dan kerusakan atau mafsadah yang bisa menimpa orang banyak bisa dicegah gitu. Nah maka ya tidak boleh misalnya melakukan hal-hal yang mendorong orang untuk tidak taat kepada umara, mendorong orang untuk menyepelekan umara dan merusak, karena itu semuanya akan merusak tertib sosial, ya, dan itu berarti berpotensi mencelakakan masyarakat seluruhnya. Ya. Itu mafsadah namanya, kerusakan yang membuat kerusakan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Siapapun yang terpilih ini harus diterima sebagai pemimpin bagi semua dan bukan satu kelompok saja. Dan ini resiprokal kan. Yang terpilih juga harus memandang bahwa dia ini diberi mandat untuk mengurus semua orang, bukan hanya pendukungnya saja gitu. Dan sementara rakyat juga harus melihat ini sebagai pemimpin semua orang, dan pemimpin semua orang itu tidak boleh disepelekan ya. Jadi ada satu satu kata mutiara ya. Salah satun la yambaghi ayyustakhaffa bihim. Ada 3 orang atau 3 aktor yang tidak boleh disepelekan. Yang pertama adalah ulama, al-ulama wal umara wal asdiqa. Nah, dikatakan man istakhaffal ulama faqad afsada dinahu wa man istakhaffal umara faqad afsada dunyahu wa man istakhaffa al-asdiqa faqad afsada irdahu. Orang yang menyepelekan ulama itu sama dengan merusak agama, karena ulama ini panutan agama. Kalau disepelekan orang jadi menyepelekan agama. Dan begitu juga umara ini tidak boleh disepelekan karena akan merusak urusan dunia, karena urusan dunia ini penanggung jawabnya adalah umara. Ketertiban ini harus dijaga supaya umara bisa mengupayakan maslahat-maslahat. Nah, asdiqa itu teman. Temannya juga tidak boleh disepelekan, karena teman ini kalau disepelekan ini bisa merusak kehormatan. Gitu. Karena teman biasanya tahu banyak rahasia. Nanti kalau disepelekan dia bocorkan rahasia-rahasia bisa celaka kita. Jadi umara ini jelas tidak boleh disepelekan. Bukan soal apa-apa, bukan soal apakah kita mau mengkultuskan pemimpinnya atau bagaimana, ini demi kemaslahatan orang banyak.
bahwa pemimpin ini tidak selalu benar, harus dikritik. Betul, memang semua orang harus melakukan itu, tetapi sekali lagi batasnya adalah jangan sampai ini semua mendorong ketidakpatuhan kepada sistem, ketidakpatuhan kepada pemerintah, sehingga meriskir terjadinya kekacauan di dalam masyarakat, dan itu semua orang akan celaka. Nah, itu yang harus dicegah. Namanya kritik itu juga harus rasional, harus sesuatu yang memang masuk akal berdasarkan kenyataan, ya, dan tidak mengada-ada, tidak didorong karena kebencian personal, tapi didorong karena keinginan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi semua orang. Ini yang paling penting. Nah, sekarang ini memang kita berhadapan kita berhadapan dengan situasi ketika orang kemudian mendapatkan platform, mendapatkan panggung untuk aktualisasi diri secara sangat-sangat liberal. Semua orang boleh berdialog gitu. Profesor tiba-tiba harus berdebat dengan orang yang sama sekali tidak punya pendidikan. Itu di medsos itu bisa. Dan satu, yang kedua, orang di medsos itu biasanya mencari perhatian, bahkan itu jadi bisnis sekarang. Subscribers, viewers ini jadi bisnis. Maka orang berlomba-lomba bikin sensasi. Nah, ini bahayanya. Kalau kemudian membuat artikulasi di medsos ini sekedar untuk bikin sensasi dan isinya hoax, fitnah dan sebagainya, ini yang harus dihindari. Dan kita sebagai orang yang berpartisipasi di medsos ya harus menyadari ini jangan semuanya ditelan mentah, karena ada orang-orang yang memang cuma mau cari sensasi, itu memang ada. Ya, orang itu bisa menjadi pemimpin yang baik nantinya apabila dia tahu bagaimana caranya menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin. Inti tawadhu itu sebetulnya itu. Tawadhu itu menempatkan diri pada tempatnya di hadapan siapapun. Sebagai orang yang dipimpin, kita juga harus tahu menempatkan diri di hadapan orang yang memimpin. Dan sebenarnya pemimpin harus bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, kita memang berhadapan dengan disrupsi yang memang menimbulkan banyak ketegangan di tengah masyarakat, tapi saya kira bangsa Indonesia ini punya modal budaya yang cukup kuat untuk bisa mengatasi semua itu, insya Allah. Ya. Kita ini punya sejarah ratusan tahun, sejak purba sebetulnya, yaitu bahwa masyarakat di Nusantara ini dipelihara ketertibannya dengan lebih mengandalkan harmoni ketimbang paksa fisik. Ya. Harmoni lebih dikedepankan ketimbang paksa fisik. Itu sudah bertahun-tahun. Nah, dan ini masih bisa kita rasakan kekuatan dari warisan budaya ini. Sehingga bahkan sekarang ketika ada momentum-momentum konflik yang cukup tajam, sebetulnya bangsa ini paling mudah untuk menemukan jalan keluarnya gitu. Saya lihat sekarang kalau soal reformasi politik bukan cuma kita, di belahan dunia lain juga sama. Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, reformasi politik kan terjadi juga di sini. Tapi kita bisa nemu jalan keluar dari ketegangan itu karena kita punya warisan budaya yang sangat dalam. Nah, saya kira ini yang perlu kita bangkitkan kembali nih, kesadaran tentang naluri untuk membangun harmoni ini. Yang perlu kita bangkitkan kembali di dalam kesadaran masyarakat. Ya. Saya kira memang ini ada momentum ketika dunia seperti membentur tembok di tengah kemelut ini. Mereka tidak
mendapatkan jalan keluar dari kebelut-kebelut itu, baik itu kemelut yang terjadi di dalam masyarakatnya masing-masing maupun antar bangsa. Nah, dan orang bisa melihat kok dalam kenyataannya kita ini punya situasi yang jauh lebih baik dari belahan dunia yang lain. Maka saya kira sekarang sudah muncul kesadaran atau ya ada impuls ya, untuk belajar dari Indonesia. Maka kita sendiri juga jangan lalu tinggal diam. Kita harus berani mempromosikan, membuat tawaran-tawaran kepada dunia tentang jalan keluar yang selama ini menjadi modal yang menyelamatkan bangsa ini. Gitu. Kita share dengan bangsa lain tentang bagaimana attitude yang mestinya kita bangun di tengah ketegangan-ketegangan sosial politik yang melanda di mana-mana itu. Gitu. Ya. Muktamar selesai tanggal 25 Desember. Ya. Tanggal 27 itu saya sudah mulai dapat terima telepon dari kedutaan untuk minta dijadwalkan ketemu. Gitu. Saya sendiri juga tidak begitu mengerti ya kenapa tiba-tiba mereka pada datang minta bicara gitu, dan seperti tergesa-gesa. Saya melihatnya hampir seperti euforia gitu. Nah, jelas bahwa pesan utama yang selalu saya sampaikan kepada setiap duta besar yang datang itu bahwa Nahdlatul Ulama memang berkeinginan untuk meningkatkan international engagement, meningkatkan keterlibatan internasional ya, untuk berkontribusi di dalam berbagai masalah internasional yang pertama. Dan kemudian juga selalu saya sampaikan bahwa kami punya modal yang tidak kami share, tidak kami tularkan kepada bangsa-bangsa lain, yang modal ini adalah kekuatan budaya, kekuatan peradaban yang kami warisi dari sejarah Indonesia sejak sangat kuno. Dan setiap duta besar itu terlihat antusias, mereka semua, tidak seorang pun yang tidak kemudian ingin segera melakukan follow up ya, tidak lanjut dari pembicaraan itu. Ini alhamdulillah, saya kira ke depan Indonesia akan punya ruang peran yang sangat luas ya di dalam percaturan internasional ini. Indonesia itu berada dalam posisi untuk menawarkan jalan keluar. Ya. Kenapa? Karena Indonesia relatif tidak terlibat di dalam berbagai macam kemelut yang terjadi itu. Gitu. Sekarang urusan Timur Tengah, Amerika tidak mungkin ngasih solusi. Amerika bukan negara Islam, dia terlibat, punya kepentingan di sana. Soal Rusia, Ukraina ini kaitannya dengan NATO, dengan Eropa dan lain-lain, masing-masing tidak bisa menawarkan jalan keluar. Nah, Indonesia ini justru dalam posisi bisa menawarkan jalan keluar dan semua pihak bisa percaya karena kita tidak terlibat. Gitu. Itu orang pada tarung satu sama lain, kita tidak ikut-ikut, kita hanya melihat dan kita bisa sampaikan kepada semua pihak bahwa ini tidak bisa diteruskan. Kita bisa menyerukan perdamaian dalam posisi moral yang sangat kuat karena kita tidak terlibat di dalam kemelut itu sendiri. Saya selalu katakan Pancasila itu adalah terjemahan terbaik tentang Islam dalam konteks peradaban kita saat ini. Sehingga kalau kita mau bicara tentang bagaimana Islam dioperasionalisasikan dalam konteks atau dalam konstruksi peradaban yang kita alami hari ini, abad 21 ini, operasionalisasinya adalah Pancasila. Gitu.
Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana menghormati pemimpin, yaitu ada di Pancasila juga, gitu, bahwa sistem sosial politik kita ini dibangun atas landasan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Nah itu, sehingga semuanya memang harus dimusyawarahkan dan rakyat ini ada yang mewakili, sehingga dalam agregasi politik sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi tidak perlu kemudian melakukan hal-hal yang anarkis ya untuk mendesakkan kepentingan masing-masing. Itu saya kira norma yang harus kita pegangi saat ini supaya masyarakat ini bisa dikelola dengan lebih baik ya.